sekolah minggu kita. Adik-adik semuanya bersemangat ya. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersukacita bersama-sama di dalam Tuhan Yesus. Buat adik-adik semuanya, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Kita nyanyi sama-sama ya. Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Apa kabarmu? Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Kita nyanyi sama-sama ya. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Iya, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Aku datang Yesusku di sekolah minggu, bersama teman-teman ku memuji Tuhan. Yesus tolong pimpinlah, Batita berkatilah, sekolah minggu dimulai, pimpin sampai selesai. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Adik-adik, ada kuasa dalam nama Yesus, ada kemenangan. Jadi pada waktu tangan bekerja buat Tuhan, kaki mencari jiwa, mulut memuji Tuhan, kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta kita. Menolong pada waktu kita bekerja, menolong pada waktu kita berdoa, menolong pada waktu memuji Tuhan. Kita tidak perlu takut pada orang yang tidak suka. Ih, ngapain tuh? Kenapa dia berdoa pada Tuhan Yesus? Tidak perlu takut adik-adik. Tuhan beserta kita. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus yang lebih besar dari siapapun. Jangan takut adik-adik. Tetap bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang.
Adik-adik, sekarang kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa sama-sama dulu ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik masih ingat tentang Rasul Paulus? Seorang rasul yang setia mengabarkan firman Tuhan ke seluruh dunia. Lihat adik-adik, kira-kira inilah perjalanan Paulus di antaranya, berkeliling dari satu kota, dari satu pulau, dari satu negara ke pulau lain, ke kota lain, ke negara lain. Dia berkeliling dunia mengabarkan tentang berita keselamatan dan menceritakan tentang firman Tuhan Yesus. Dalam perjalanannya berkeliling mengabarkan Injil, Paulus ditemani oleh banyak orang. Banyak orang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang sudah menjadi percaya dan mau menemani Paulus berkeliling mengabarkan Injil. Ada yang namanya Sopater, ada yang namanya Gaius, ada yang namanya Timotius, dan banyak lagi. Mereka itu orang Yahudi dan bukan orang Yahudi dari berbagai kota. Nah, Paulus menyuruh beberapa orang dari antara mereka pergi mendahului Paulus ke Troas, suatu kota tempat Paulus ingin mengabarkan Injil. Lalu kemudian sesudah perayaan Hari Raya Roti Tak Beragi, tibalah waktunya Paulus untuk berangkat menyusul teman-temannya yang sudah lebih dahulu berangkat ke Troas. Maka dia berpamitan kepada orang-orang percaya di kota Makedonia untuk pergi menyusul temannya yang lain. Maka kemudian Paulus dari kota yang bernama Filipi, dia pergi berlayar naik kapal karena Troas itu berada di tempat yang lain, di pulau yang lain. Paulus berlayar dari Filipi ke Troas menyusul teman-temannya yang sudah lebih dahulu berangkat ke sana. Akhirnya Paulus tiba di Troas dengan selamat. Sesudah berlayar beberapa waktu lamanya, di situ dia bertemu dengan teman-teman sepelayanannya yang sudah mendahului sampai di Troas. Alangkah gembira bertemu dengan teman-teman yang bekerja bersama-sama. Sungguh senang bekerja buat Tuhan, apalagi jika dilakukan bersama-sama. Di kota Troas, Paulus tinggal kurang lebih 7 hari lamanya. Di situ Paulus sering berbicara di tempat pertemuan-pertemuan, menceritakan tentang Tuhan Yesus, mengabarkan Injil keselamatan dengan tidak segan-segan dan tidak takut-takut karena dia tahu Tuhan Yesus menyertainya. Pada malam terakhir Paulus di Troas, karena esok harinya dia akan pergi dari Troas ke tempat lain.
Maka Paulus berkumpul bersama dengan orang-orang yang ingin mendengar firman Tuhan lebih banyak lagi, ingin tahu tentang Tuhan Yesus lebih banyak lagi. Mereka berkumpul di ruang atas suatu rumah. Ada seorang yang bernama Yutikus ikut mendengarkan tentang firman Tuhan dan tentang Tuhan Yesus. Dia duduk di tepi jendela. Karena banyak orang yang ingin tahu, maka pembicaraan berlangsung sampai malam sekali adik-adik. Dan Yutikus mengantuk. Makin lama makin malam, Yutikus makin mengantuk dan Yutikus tertidur. Karena dia duduk di pinggir jendela, maka adik-adik dia terjatuh dari ruang atas rumah itu ke jalanan di bawahnya. Orang-orang menjadi ribut dan berhamburan keluar rumah untuk menolong Yutikus. Tapi ketika mereka mendapati Yutikus, ternyata dia sudah meninggal adik-adik karena jatuh dari lantai atas rumah yang tinggi. Tetapi Paulus berkata, "Jangan takut, dia tidak meninggal." Maka Paulus merebahkan diri di atas Yutikus dalam nama Yesus. Seketika itu juga Yutikus sembuh dan bangkit. Luar biasa pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus, Paulus menyembuhkan Yutikus, membangkitkannya dari kematian. Sesudah itu, orang-orang yang melihatnya semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka berkumpul kembali di rumah itu, memecah-mecahkan roti bersama, mengadakan perjamuan kudus. Mereka terus berbicara, Paulus terus menceritakan tentang firman Tuhan dan tentang Tuhan Yesus sampai pagi. Ketika waktunya, Paulus pergi meninggalkan Troas. Setelah fajar menyingsing, sesudah pagi, Paulus dan teman-temannya melanjutkan perjalanan ke kota lain untuk menjadi saksi bagi Tuhan Yesus, mengajarkan firman dan mengabarkan Injil keselamatan. Mari kita giat seperti Paulus dalam menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Siapa mau kerja buat Tuhan? Kita mau nyanyi lagu Kerja Buat Tuhan. Kita nyanyi sama-sama, senyum dan penuh sukacita ya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis, serahkan diri
Iya adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sekarang kita mau berdoa. Tangannya di atas. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Ku kumpul jadi 1, ku lipat dan berdoa. Sekolah minggu telah usai, ku ingin pulang ke rumah. Yesus pimpinlah perjalanan, ku tiba dengan selamat. Sepanjang hari di hidupku, ku dipimpin oleh Tuhan. Dan Yesus akan jemput aku, datang lagi minggu depan. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik semuanya, wow, adik-adik luar biasa. Semuanya hebat, semuanya bersukacita di dalam Tuhan Yesus hari ini. Yeay. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita mau memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita mau bersukacita, kita mau mendengarkan firman Tuhan Yesus. Wah, gak sabar minggu depan ya adik-adik. Buat adik-adik semuanya, tetap ingat selalu jaga kesehatan, rajin cuci tangan dan jangan keluar rumah ya adik-adik. Buat semuanya, salam sehat, salam berbahagia, salam bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.